Pusat Informasi Geologi Geopark. Ayo, lah kok laran fokus deh. Rombongan Seman Genteng. Iki gedungnya bolo. Kuwi man lele. Syuting film ini arep bentrok. Bang, lagi itu Bang. Mereka ada di drop SD. Total pastinya berapa orang? Oke, ada kembang. Ada mini data juga. Ada mini data. 10.000. Semanu kayak deh. Semuanya ini masuk ya, Pak? Sama pendampingnya. 60. Iya. Dibrok. Rinio sing delok video iki Rinio. Golek ono aku. Omahku Kali Putih. Oke. Parang. Ayo baris ayo. Teman pantai. Ini pantai. Ya. Memang benar. Tuh. Kepengen ke pantai Pak? Penyu Pulau Merah. Iya ini. Oke. Cari so 33 tak itu. Jadi ini adalah bentuk dari kunjungan dari nama saya Vela. Hari ini saya yang akan memandu adik-adik. Awas, beneran. Pusat Informasi Geologi. Wow. Masuk area. Jadi ini interaktif area ini adalah kompilasi video yang membuat adik-adik merasa berada di tempat tersebut. Nah ini contohnya ini ilustrasi dalam ijen. Mungkin bisa masuk agak nggak apa? Masuk aja yang bergerak. Nah ini ilustrasi dari Jawatan. Jawatan ada apa? Ada hutan, pohon, terang besi. Ini pohon terbesi. Ayunan. Yang ada tabrak ya. Jadi nanti kita akan kuasai juga untuk melihat beberapa fitur yang kita punya. Nah ini ilustrasi atau gambaran dari Savana Sadena. Jadi Savana Sadena itu ada di Taman Nasional Alas Purwo. Mungkin ada dia udah nggak asing dengan Taman Nasional Alas Purwo ya. Tapi mungkin terkenalnya dengan Alas Purwo itu Alas Purwo angker gitu ya. Tapi ada apa di sana? Nah ternyata di Taman Nasional Alas Purwo ini banyak sekali tempat yang indah. Jadi selain savana tadi, ini ada pantai Parangireng. Kenapa disebut Parangireng? Karena dia ada batu hitamnya. Batu hitam itu adalah lava bantal. Jadi lava bantal nanti akan kita jelaskan di lantai 2. Kemudian keunikannya apa nih di pantai Parangireng? Nah, pantai Parangireng itu pasirnya, bentuknya seperti ini. Nah, ini disebut pasir Goltri. Jadi ini merupakan fosil flora menifera atau cangkang hewan bersel satu. Fosil itu hewan yang sudah tidak hidup lagi. Nah ini salah satu pantai yang ada di Taman Nasional Borobudur. Nah sebagai pendaratan pas jenis penyu. Nah ini. Jadi kalau ada mau konten di sini atau video atau foto boleh. Oh ya, jangan lupa nanti follow Instagram kami Tigi Banyuwangi ya. Iya, nanti kalau bikin foto atau video bisa di tag nanti kita repost. Oke, selanjutnya. Jadi ini ada dua lantai yang bisa dieksplor dengan
dua. Mungkin kita bisa lakukan di sini dulu. Jadi ada lihat dari sebelah kiri. Nah ini kalau ada lihat Kawah ini Ijen gambar dan Merapi. Kawah Ijen. Nama Ijen itu diambil dari Gunung Ijen Purba. Nah, Gunung Ijen Purba itu apa? Jadi dulu ada Gunung Ijen Purba yang sangat besar. Nah, gunung itu meletus sekitar 70.000 tahun yang lalu. Nah, letusan gunung tadi itu meninggalkan banyak sekali tempat-tempat yang mungkin menurut Anjani itu tempat-tempat biasa, tapi sebetulnya punya sejarah. Nah, salah satunya ini adalah Igneous Region. Igneous ini adalah dampak dari lava letusan gunung Ijen Purba tadi. Nah, ini fisiknya seperti ini. Selain itu juga ada cinder cone. Cinder cone itu adalah kerucut cinder. Kawah murung pernah dengar? Nah, kawah murung itu muncul karena adanya tekanan yang sangat luar biasa dari letusan gunung Ijen Purba. Nah, jadi muncul kerucut-kerucut tapi nggak ada isinya. Nah, makanya disebut kawah murung. Selain itu juga ada kali pahit. Ada pernah tahu nggak kali pahit? Nah, kali pahit itu kan mengalir nih. Air kawah mengalir ke aliran sungai. Nah, alirannya itu bisa lihat di sini. Jadi ini dulu Gunung Ijen itu pernah meletus. Nah, ini lavanya mengendap seperti ini. Nah, endapannya ini menjadi aliran tempat kawahnya mengalir. Nah, ini endapan lava letusan Gunung Ijen. Iya, tadi sudah meledak. Kalau ini aliran dari kawah Ijennya. Itu kan kawah Ijen. Ini guys. Kawahnya mengalir mencapai namanya disebut kali pahit. Oh iya. Caldera Ijen, api biru Kawah Ijen, glitter blue fire. Jadi gunung itu memang muncul dari adanya tabrakan dua lempeng. Tabrakan dua lempeng itu menghasilkan zona yang namanya zona subduksi. Nah, ini gambarannya. Zona subduksi itu menghasilkan lelehan-lelehan lempeng yang tertabrak tadi itu kemudian naik ke permukaan dan menjadi gunung. Yang pertama kali muncul di mana? Di area selatan. Kenapa seperti itu? Adalah itu ada namanya timeline. Ini timeline. Bagian perjalanan itu adalah yang tertua semakin tua semakin muda. Ini timeline-nya. Oligocene 30 juta tahun yang lalu sampai ke Holocene. Holocene itu sudah 10 tahun yang lalu. Jadi sudah ada gambaran bagaimana gunung itu terbentuk atau lahir. Nah, dari adanya zona subduksi. Nah, ini zona subduksi ini tidak hanya melahirkan gunung-gunung baru, tapi ini tertabraknya dua lempeng ini sebagai pusat dari adanya gempa bumi. Nah, ini suatu waktu bisa bergeser kalau lelehannya sudah habis bergeser. Terus seperti itu. Jadi kalau ada gunung yang meletus kemudian ambles seperti Gunung Ijen Purba itu, ya tidak menutup kemungkinan akan ada gunung-gunung baru karena masih ada dapurnya. Ini bisa dibilang dapur. Jadi kita bisa lihat di sini. Bagaimana dahsyatnya Jadi ini gambarannya. Gunung Ijen Purba meletus sebanyak 2 kali. Nah, letusan yang pertama itu masih tapi tidak mengambleskan Gunung Ijen Purba. Letusan yang kedua diikuti dengan amblesnya Gunung Ijen Purba sehingga membentuk cekungan. Nah, kalau ada dibaca di sana ada kaldera Ijen. Nah, kaldera itu apa? Kaldera itu adalah cekungan besar tadi itu. Jadi letusan gunung yang sangat besar tadi membentuk cekungan. Cekungannya disebut kaldera. Kenapa kaldera Ijen? Karena gunung yang meletus adalah Gunung Ijen Purba. Nah, tadi Kak Kala sempat menjelaskan kalau zona subduksi itu adalah zona yang dapat melahirkan gunung-gunung baru. Tidak menutup kemungkinan nih kalau ada gunung yang meletus akan muncul gunung-gunung baru. Nah, ini contohnya. Jadi setelah letusan gunung yang sangat dahsyat tadi, di sekitar kalderanya di area selatannya muncul gunung-gunung baru. Salah satunya adalah Kawah Ijen, ada Gunung Raung, ada Kendil, ada Ranti, ada Merapi.
Nah, kenapa seperti itu? Karena ada zona subduksi. Ya, yuk kita bergeser. Nah, ngomongin ijen. Nah, tadi kan apa tentang ijen purba. Nah, ini adalah kawah ijen dan gambarannya seperti apa. Nah, istimewanya kawah ijen itu apa sih? Nah, kawah ijen ini punya yang namanya blue fire, api biru. Oke. Kemudian ada yang namanya kawah asam. Nah, jadi kawah ijen ini Iya, tak wawancara itu ya. terbesar di dunia. Bisa dilihat kawahnya seperti itu, warnanya cantik. Kemudian kalau untuk blue fire-nya ini, istimewanya adalah, jadi sebetulnya blue fire itu ada di beberapa tempat, ada di salah satunya di Afrika. Tapi kalau adik-adik berkunjung ke Ethiopia, Afrika itu untuk melihat blue fire itu harus menunggu gunungnya erupsi atau meletus. Tapi kalau ke kawah ijen tanpa menunggu gunungnya meletus, adik-adik sudah bisa melihat blue fire. Jadi istimewanya apa sih kawah ijen? Kenapa harus ke kawah ijen? Blue fire ini sebetulnya bisa dilihat 24 jam sehari, tapi lebih baik dilihat di jam 2 dini hari sampai menjelang sunrise. Kenapa? Kalau makin gelap kan makin kelihatan terang. Ya, jadi blue fire ini sebetulnya munculnya gimana misalnya? Jadi blue fire ini adalah reaksi antara gas dan oksigen. Jadi mancing tinggi gasnya semakin tinggi apinya. Sama kayak Jadi bablas boom ya? Kalau apinya biru. Kalau gasnya baru apinya biru. Di sekitar kawah ijen sana ada beda yang sama mengelola belerang ini. Buat apa? Mungkin Aku lupa balik ini tanggo atus ngomong. Tiga apa yuk? Tanggo atus belerang tak balik. Balik. Kawah ijen bisa beli Amin. penjual-penjual Pin action pin. tapi kalau Action dengan pin. mungkin tambahan dari kosmetik atau obat. Jadi kalau ada yang gagal biasanya pakai Gue balik. Gue balik gak apa-apa. lantai 2 ya. Kawah ijen nih. Naik ke lantai 2. Nah, ini gambarannya. Jadi di dalam perut bumi itu sudah ada yang namanya energi panas bumi atau geotermal. Nah, bagaimana merubahnya menjadi energi? Nah, di dalam bumi juga ada yang namanya fluida atau cairan. Nah, cairan didapat dari mana? Bisa dari resapan air hujan dan lain sebagainya atau di bawah tanah. Nah, jadi energi panas bumi itu memanaskan fluida, kemudian naik ke permukaan dan bisa dirubah menjadi energi. Tuh. Selain energi panas bumi, ada yang namanya capek ya, duduk ya. Ya, udah aku ngapa gitu. Oke. Capek ya? Jadi Ya. sumber daya itu ada yang logam dan non logam. Kalau yang non logam energi panas bumi tadi, kalau logam itu dan emas. Nah, ini bagaimana kembali dari emas terbentuk. Kemudian ini peta Daya persebarannya di alam sini. non logam. Jadi, Probolinggo, Bondowoso, Situbondo, Jember, Banyuwangi. Di area selatan Pulau Jawa itu kebanyakan gunung-gunungnya sudah pada mati atau sudah tidak aktif lagi. Nah, tapi di area selatan itu di gunung-gunung yang sudah mati atau tidak aktif lagi itu ternyata ditemukan banyak sekali emas dan tembaga. Saja di sini kalau di Banyuwangi di mana ada emas? Nah, itu di area selatan ya. Hai guys. Itu fun fact-nya. Jadi di area selatan biasanya rata-rata nih area selatan itu tempat penambangan. Video ini. Ada zona kebencanaan. Nah, bencana itu ada gempa bumi, tsunami dan lain sebagainya. Nah, nanti peta persebarannya ini ada beberapa daerah yang dia adalah kawasan rawan bencana gempa bumi. Ada yang tahu nggak gempa bumi itu ada berapa jenis sih? 2. Apa saja? Vulkanik, tektonik, Oke. Sama tektonik, vulkanik. Jadi vulkanik, tektonik sama
bisa dibilang gempa lokal atau runtuhan. Jadi kalau misalkan ada penambangan biasanya menyebabkan gempa. Kalau vulkanik itu disebabkan oleh adanya letusan gunung. Kalau tektonik itu dari pergeseran lempeng. Oke, tepuk tangan. Kalau tsunami ini kira-kira disebabkan oleh adanya apa? Gelombang laut. Gempa di dalam dasar laut. Nah, di tahun 1994 pernah terjadi gempa di Banyuwangi, tepatnya di desa Sumberlampung, Nah, ini gambarannya bagaimana tsunami meluluhlantakkan area tersebut di tahun 1990. Selain itu ada di sana gunung api. Tapi tadi sudah bentuknya ya, namanya gempa. Kita bergeser ke area ini. Tadi Geopark adalah taman bumi. Tapi penjelasan lebih detailnya adalah geopark itu adalah Peta kerentanan gerakan tanah baik itu proses pembentukannya, Bondowoso, Lumajang, Jember, Londo, Banyuwangi. Ini ada sekarang melihat ini taman nasional. Jadi di geopark itu ada dua taman nasional, ada taman nasional ada juga taman nasional bersendiri. Nah ini taman nasional. Jangan tonton video ini. Ala-ala. Supaya lestari dan ini kalau hijau, tahu nggak hijaunya dari mana? Dari batuan yang mengandung klorit. Klorit itu zat hijau. Kemudian ada yang namanya culture site. Culture site itu tentang budaya yang dimiliki oleh orang-orang yang tinggal di dalamnya. Budayanya apa aja? Oh, di dalam sini ada yang namanya saya tahu jadi perkawinan itu digunakan untuk persembayangan uang dulu. Nah, nanti detailnya seperti apa? Nggak sana ada. Ya, kita bergeser dulu ke batuan yang kita punya. Ini. Coba. Jadi dari beberapa situs geologi, kita punya 21 situs geologi. Ini adalah beberapa jenis batuan yang kita punya. Nah ini masalah akan coba sentuh yang ini ya mungkin. Nah ini adalah batuan yang ada di Pulau Hijau. Nah ini ada lokasinya di Kawah Pulau Hijau. Usianya di 28 juta sampai 33 juta tahun yang lalu. Kemudian kalau kata klik more akan Batu apa itu? muncul Yang mamen ya? detailnya. Yang mamen ya? Jadi ini merupakan batuan endesit atau Oh, iki lho sing koyo ning Kalibra. mengandung apa? Bolong-bolong. Mengandung Nah, mineral klorin. Jadi hijaunya itu dari mineral klorin. Ya. Itu ireng lho. Oke, kira-kira yang mana ya batuan yang dari Pulau Merah? Ini. Inter. Ya kan, betul. Jadi Kan betul. karena dia mengandung besi. Jadi kalau besi itu semakin kena air semakin hitam dan semakin merah ya, karena hitam ya, hitam seperti ini ya. Nah jadi kelihatannya dari berkarat. Kemudian, tadi Kak Bala sempat menjelaskan lava bantal. Lava bantal sih. Oh, yang warna hitam itu kan, Mbak? Betul. Jadi lava bantal ini adalah lava yang masuk ke dalam perairan laut kemudian membeku. Membekunya di mana? Di dasar laut kurang lebih 750 meter. Nah, yuk kita bergeser ke peta digital. Nah, ini adalah peta digital. Wah, gitu ora to. Geografi. Nah, ini batu yang dari PM Pulau Merah.
Kita kata hijau ini. Nah. Apa? Pelangi. Hutan Sukamade. Desa adat Kenyir. Yo. Ayo situ foto jare. Oh ning kono. Nah, jadi fosil kerang ini Lava beratnya 80 kg dan ditemukan di atas Gunung Seribi. Kira-kira ada yang mau Mikroskop. Nah, ini Ini telur ya. Wah, lantas dengan kacang-kacang apa yang sering Anda? Situs geologi, geologikal sub. Oke, kita lihat lagi ke sini. Jadi ini ada foraminifera atau fosil hewan bersel satu. Iya. Ada duitan? Hah? Gak kena tau iki. Jadi pasir ini adalah pasir yang ada di tempatnya di pantai Pantai. Lah, awakku sak gunung kan? Nang. Ini merupakan fosil. Jadi yang namanya fosil itu berarti hewannya udah nggak hidup lagi. Ini sudah jadi hewan mati. Jadi fosil